pagi semuanya, kelas 4 dan kelas 5. Hari ini kita gabung belajarnya karena ada beberapa hal yang mengganggu sistem pembelajaran kita pada hari ini. Oke? Jadi kita gabung satu kelas belajar dengan Miss Vera. Oke? Untuk kelas 5, sebelum kita memulai, mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Miss mau ngecek siapa aja yang tidak masuk hari ini. Siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Oke, nanti Miss catat siapa aja yang tidak masuk ya. Oke, sebelum itu Miss Vera mau jelaskan dulu. Kelas 5 kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Sementara untuk kelas 4 kita akan belajar, itu yang kelas 5 belajar IPA, dan yang kelas 4 kita akan belajar PPKN tentang mengenal diri sendiri. Oke, sebelum itu Miss Vera jelaskan dulu untuk yang kelas 5 ya. Kelas 5 Miss Vera jelaskan dan akan memberikan penugasan. Setelah itu Miss akan kasih materi untuk kelas 4 dan akan melakukan penugasan juga. Oke. Nah, sekarang perhatikan untuk materi kelas 5. Jadi anak-anak kelas 5 coba perhatikan yang sudah Miss tampilkan di PPT di TV ini ya. Oke, jadi perhatikan tentang perubahan wujud benda. Coba lihat, di sini ada beberapa yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, wujud benda, faktor terjadinya perubahan wujud benda, macam-macam perubahan wujud benda, dan kuis yang terakhir. Oke, sekarang pertama, coba lihat wujud benda. Yang pertama adalah, sekarang kita perhatikan dulu tentang wujud benda. Ada berapa wujud benda yang sudah kalian pelajari di kelas 3? Oke, ada 3. Yang pertama ada benda cair, benda gas, dan terakhir benda padat. Apa aja ciri-ciri dari benda cair? Yang pertama, bentuk benda cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Terus bentuk permukaan benda cair yang tenang, yang selalu datar. Benda cair mengalir ke tempat rendah. Benda cair menekan ke segala arah. Oke, coba kalian sebutkan apa saja yang bisa kita contohkan sebagai benda cair. Oke, sekarang kalian bawa botol minum kan semua. Nah, di dalam botol minum itu yang kalian isi benda apa? Benda cair, benda padat, atau benda gas? Pastinya benda cair kan? Nah, coba perhatikan di dalam botol kalian. Nih, botol. Nah, kita mau lihat ciri-ciri dari benda cair. Pertama, kalau benda cair itu akan mengikuti bentuk wadahnya. Jika bentuk wadahnya berdiri, dia akan mengikuti posisinya berdiri. Dan jika kita taruh di mendatar seperti ini, dia akan mengikuti posisi botol ini, ya. Dan dia tidak padat. Oke, selanjutnya benda gas. Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas menekan ke segala arah. Benda gas terdapat di segala tempat. Oke, coba hirup udara yang ada di sekitar kita. Nah, udara yang kita hirup itu adalah benda gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa merasakannya. Nah, itu adalah salah satu benda gas. Oke, kita tidak bisa menyentuhnya. Oke, selanjutnya benda padat. Benda padat, sifat benda padat. Yang pertama, bentuk dan ukurannya tetap walaupun tempatnya dipindah-pindahkan. Beda dengan benda cair tadi, benda padat itu bentuknya selalu sama, kecuali jika kita hancurkan. Oke, contohnya seperti ini. Mau 1000 tahun pun kalau kita tidak lakukan apa-apa dengan remote ini, dia akan selalu berbentuk seperti ini. Tapi kalau kita hancurkan, baru dia bisa berubah bentuk. Oke? Nah, selanjutnya perubahan wujud benda. Perhatikan proses perubahan wujud benda di sini. Padat, gas, dan cair. Kalau padat ke gas, dia disebut dengan menyublim. Dari gas ke cair disebut dengan mengembun, cair ke padat disebut membeku. Dan sebaliknya, nanti Miss Vera akan kasih kalian catatan dan mau dipelajari. Oke. Nah, ini perubahan wujud benda. Pertama, menguap. Contoh dari perubahan wujud benda yang menguap adalah
Air pada panci yang dipanaskan terus-menerus, lama-kelamaan mendidih dan akhirnya menguap. Nah, ini dari benda cair ke benda gas. Nah, inilah benda gas tadi. Awalnya dia benda cair, setelah dipanaskan dia akan menjadi gas. Selanjutnya, menyublim. Menyublim adalah perubahan dari padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus dan atau kamper dan pengharum ruangan. Awalnya dia berbentuk padat dan tujuannya ditaruh di dalam ruangan untuk menyebarkan gas yang enak sehingga ruangan tersebut harum, dan lama kelamaan dia akan menjadi habis. Kenapa bisa habis? Karena dia sudah berubah menjadi gas. Selanjutnya mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Awalnya dia padat, ketika terjadi dilakukan tindakan misalnya dibakar atau dipanaskan, dia akan bisa mencair. Contohnya lilin yang awalnya dia padat, dipanaskan atau diberi api, dia lama-lama mencair dan habis. Selanjutnya es atau es krim. Jika dia dipanaskan atau ditaruh di dalam suhu ruangan, dia akan mencair. Oke, sama seperti es juga dan mentega. Selanjutnya mengembun dan mengkristal. Oke, ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka Miss Vera akan skip ke kelas 4. Oke, selanjutnya coba ambil buku kalian di halaman 43 dan catat kuis yang ada di sini di buku tulis kalian. Oke. Selanjutnya kelas 4. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar PKN tentang mengenal diri sendiri dan membangun kesadaran diri. Oke. Tuhan menciptakan kita dengan segala kondisi yang ada pada kita. Ada manusia yang diciptakan dengan bakat yang banyak, ada yang Tuhan ciptakan dengan akademik yang baik. Ya. Contohnya kalau akademik yang baik, dia bisa memenangkan banyak sekali olimpiade matematika, sains atau apapun itu yang mengenai pelajaran. Tapi kalau orang yang dianugerahkan oleh Tuhan seperti bakat menari, bakat berenang, bakat bernyanyi dan lain-lain, itu harus dikembangkan, ya. Dan satu hal yang harus kita syukuri adalah Tuhan menciptakan kita dengan kondisi kita masing-masing yang berbeda-beda. Walaupun kita berbeda, setiap orang memiliki perbedaan akademik, perbedaan bakat, tapi kita harus saling menghargai. Ada juga orang yang bakatnya dia bagus, tapi akademiknya dia kurang. Jangan kalian rendahkan, karena kita tidak tahu masa depan seseorang. Oke? Nah, coba perhatikan slide seperti yang Miss Vera sediakan. Definisi diri sendiri. Oke? Coba perhatikan pengalaman hidup. Pengalaman masa lalu baik positif maupun negatif membentuk pemahaman kita tentang diri sendiri. Interaksi sosial kita cara kita dilihat orang dan diinterpretasikan oleh orang lain juga dapat mempengaruhi definisi diri kita sendiri. Terus nilai dan keyakinan, kesadaran diri. Oke, kesadaran diri dulu. Tuhan, balik lagi, kalau Tuhan menciptakan kita dengan kondisi yang bakat yang banyak, tapi kalian tidak mau mengembangkan, berarti kalian tidak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Jadi sebaiknya jika kita punya bakat, kita tunjukkan dan kita menjadi bermanfaat bagi orang lain. Oke? Ada pertanyaan? Nah, ada beberapa kuis di buku kalian. Coba perhatikan dan jawab lalu kumpulkan. Oke? Udah stop. Oke, hari ini kita sudah selesai belajar. Hari ini kita kelas 5 belajar tentang apa? Belajar tentang perubahan wujud benda. Jadi tadi Miss Vera sudah menjelaskan apa saja wujud benda itu. Ada 3 wujud benda, cair, padat, dan gas. Dan apa saja perubahan wujud bendanya.
untuk yang kelas 4, kita hari ini belajar PKN tentang diri sendiri. Oke, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ada pertanyaan? Oke, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Amin. Bye-bye. See you next time.